Baru jam berapa banyak yang bengong. Ada air, guys. Ini maksudnya kursi panas. Mohon maaf, ngetok boleh, terkenal boleh, kaya boleh, tapi akhlak yang paling utama. Ini kursi buat kiai, saya bukan kiai. Geser. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ilmu yang diajarkan Kiai Uyat Al-Bantani kepada saya, Wil, kenapa Kiwil harus menjawab salam ketika ada orang yang memberikan salam? Saya tanya, kenapa Kiai? Karena dalam salam itu banyak nikmat yang Allah berikan. Karena dalam salam Allah selamatkan kita. Di dalam salam ada keberkahan. Maka kalau sampai kita menyia-nyiakan salam, berarti kita adalah insan makhluk Allah yang menyia-nyiakan kenikmatan dari Allah. Betul? Betul. Jawab salam saya yang ketiga, tancapkan dalam kolbu sambil bermunajat, ya Allah, kukumandangkan salam ini ya Allah, jadikan hamba ini adalah penghuni surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak terbilang. Wajib buat kita untuk selalu bersyukur dengan rajin-rajin mengucap alhamdulillah. Wahai ibu yang cantik, dari bangun tidur sampai malam ini kau diberikan nikmat sehat, alhamdulillah. Wahai abang-abang yang ganteng, kau diberikan kenikmatan bisa bernapas sampai malam hari ini, alhamdulillah. Wahai bapak-bapak, kau diberikan istri yang cantik dan solehah, alhamdulillah. Ibu yang banyak hutang, kau diberikan Allah untuk mendapatkan kesulitan, alhamdulillah. Nah ini, Bu, mau yang nikmat atau yang susah? Bu, mau yang nikmat apa yang susah? Saya akan bahas nanti. Salawat dan salam terkumandang untuk baginda segala alam, Nabi besar
Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak beliau, kemuliaan beliau, kepemimpinan beliau, Allah Subhanahu wa taala ridho ikhlas mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Ya Rabbal. Yang pertama dan yang utama, khususon para kiai, para mubalik, para ustadz dan ustazah yang tidak saya sebutkan satu persatu karena malam hari ini Masya Allah banyak sekali yang hadir, namun dalam kolbu kiwil doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmu, manfaat ilmu, berkah di dunia wal akhirat. Amin amin ya robbal. Yang kedua, aparatur pemerintah, khususan Bapak Wakil Bupati yang alhamdulillah beliau sedang negosiasi dengan guru saya Kiai Haji Wawan. Beliau tahun lalu, masih tahun ini ya, masih tahun ini berangkat umroh bersama saya. Alhamdulillah Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Aparatur hukum, aparatur pemerintah, Ibu doakan tetap selalu istiqomah, amanah dan sehat walafiat. Amin amin ya robbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jujur saja ada satu kesedihan. Boleh gak Kiwil curhat? Makasih Mama Dede. Mama Dede mau nih. Wahai anak muda, saya baru dapat kabar, baru kemarin malam Kiwil dapat kabar luar biasa, khususnya buat anak-anak muda yang masa depannya masih panjang. Kiwil dapat kabar dari seorang sahabat pengusaha event organisasi, ya itu. Ini nggak enaknya kalau orang yang udah hijrah dakwah, mohon maaf, sedih Bu. Dulu Kiwil jadi artis, mohon maaf, sekarang sedih semenjak hijrah. Kok sedih Wil? Dulu Kiwil kalau diundang sama tuan rumah, mohon maaf, yang datang itu Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pocari, semua komplit, sama yang namanya susu beruang, komplit. Semenjak hijrah tetap yang nongol air putih. Sedih. Minimal ada warna. Jangan lihat airnya Bu, memang ini air putih, tapi lihat dalamnya tetap putih. Kiwil cuma minta dalam air putih ini ada keberkahan, ada doa, karena kenapa? Tubuh yang diisi dengan doa insya Allah selamat dari siksa api neraka. Kemarin malam ini ada sahabat dari event organizer ngomong sama Kiwil, Wil, lu tahu nggak kenapa sekarang produk-produk ini nggak mau pakai Kiwil? Saya tanya, kenapa? Karena sekarang Kiwil terkenal sebagai artis yang radikal. Kenapa kok Kiwil radikal? Karena Kiwil mencintai Habib. Mohon maaf lahir dan batin, Kiwil pencinta Habibana, Habib Rizik Syihab. Mohon maaf,
dibilang radikal. Ya Allah ya Rabbana, hanya karena cinta dengan Habibana Kiwil dibilang radikal. Sekarang saya mau nanya, seberapa banyak yang cinta dengan Habibana Habib Rizik Syihab? Banyak. Radikal. Saya sedih. Kenapa kok sampai orang setega itu? Apakah nggak boleh seorang pelawak, seorang Kiwil mencintai Habibana? Lihat Bu, begitu benciknya orang. Sama cucu Nabi saja dia benci. Gimana dengan Nabi kita? Ya Allah ya Rabbana, otak zaman sekarang. Kiwil takut? Enggak. Justru semakin dibilang radikal, semakin berani ngomongnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya lo enak, gue stres ntar nih. Apalagi ntar langsung pakai YouTube nih. Ada channel YouTube ya. Makin parah ntar nih. Ya, jangan takut. Jangan takut. Jangan pernah takut untuk mencintai cucu Nabi. Kita nggak pernah, nggak ada sejarahnya minta syafaat sama pemerintah. Betul. Syafaat hanya turunnya dari Rasulullah SAW. Gak ada, apalagi sekarang zaman PA. Zamannya sekarang Al Zaitun. Ya Allah. Oh lagi ngetek, lagi viral. Ada satu kutipan yang saya anggap orang paling bodoh, pakai mazhab Soekarno. Mohon maaf, saya orang berpikir, orang pintar. Ada mazhab Soekarno, itu sananya Soekarno dengar dia bangkit ditempeleng tuh Panji. Sejak kapan gue ngeluarin mazhab? Gue nggak punya. Nggak usah pakai petinggi, Kiwil juga bisa ngadepin orang kayak gitu. Lu enak main takbir aja, gue stres. Lu enak kan, nggak punya tanggungan. Gue 3 bini gue tanggungannya. Ya, biasa aja kok. Ada yang bilang semangat Om Kiwil, tetap nyandung. Allahu Akbar. Bu, hati-hati. Kalau ada laki-laki yang memberikan semangat untuk nyandung, kawin kan? Bu, kalau ada laki-laki yang mengatakan semangat Kiwil, nyandung, itu ucapan dari laki-laki yang nggak mampu. Makanya dia tidak begitu untuk diwakilkan kepada saya. Betul. Bu, jangan pernah takut dengan hidupmu. Hidupmu sudah diatur Allah. Begitu juga dengan Kiwil. Kiwil tahu hidup Kiwil sudah diatur. Yang nggak mau diatur siapa? Nih, ibu-ibu. Diprotes ibu-ibu. Percaya nggak Bu kalau ibu nggak mau diatur? Saya kasih tahu, Bu, yang punya istri 3 siapa? Yang punya rumah banyak siapa? Yang punya anak banyak siapa? Udah jelas Kiwil. Kenapa ibu yang repot? Pak, pengen tahu bagaimana cara berpoligami? Hubungi telepon di bawah ini. Ini satu muharab belajar. Kita flashback dari pelajaran seorang pelawak yang punya bini banyak. Gak usah disebutin namanya. Kenapa kok sampai Kiwil hijrah? Kiwil dari kecil tidak pernah terlintas dalam lisannya pun
maupun otaknya bahwa dia bakalan punya bini banyak. Mau nanya, ada nggak cita-cita di sini laki-laki nih? Yang punya cita-cita mau poligami? Nggak ada, Bu. Anak-anak rata-rata citanya mau jadi apa? Dokter, Guru. tentara, pejabat, orang sukses, mau jadi artis. Betul. Tanya anak ibu, ada nggak yang ngomong mau gede mau jadi poligami? Ada nggak? Poligami bukan cita-cita, tapi itulah kehendak Allah yang penyelamatan. Kenapa? Inilah ketika hijrah baru sadar, ya Allah, begitu mudahnya kau berikan aku kenikmatan sehingga aku bisa lupa akan nikmatmu ya Allah. Bu, ibu punya mobil mewah, 4 unit mobil mewah, kira-kira Kiwil ngiri gak? Ibu punya 4 rumah mewah, Kiwil ngiri gak? Kiwil ngomongin gak? Ibu punya anak 28, Kiwil ngomongin gak? Lihat, urusan dunia saja Kiwil gak pernah mau ngomongin. Kok tiba-tiba Kiwil punya bini 3 diomongin? Aneh ya Bu, kan artis. Betul. Saya akuin Bu, pelawak satu-satunya yang mengakui punya istri banyak, dan ternyata masih banyak pelawak-pelawak yang punya istri banyak tapi gak ngaku. Yang ngaku cuma si semangat amat nyebutnya Bu. Ibu punya masalah sama keluarga saya. Enggak ada Bu. Inilah pelajaran buat kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Kalau direnteng-renteng Bu, mohon maaf, kenapa kok Kiwil kawin lagi? Ini penyebabnya siapa? Pasti Kiwil lagi. Asal tahu saja, ibu pernah marah sama suami? Sama istri saya. Pernah marah sama saya. Pernah ngamuk sama suami? Pernah banting piring? Pernah melotot? Istri durhaka. Nih, saya kasih tahu Bu. Istri pertama saya, iya tahu. Hafal coba. Saya belum sebutin namanya, sebutin nama ini, Rohimah. Artis. Ini penggemar infotainment nih. Beliau pernah marah sama saya, bilang apa? Ayah, aku kurang apa? Ini Rohimah. Aku kurang apa? Menjadi istri yang solehah, udah. Ibu yang baik, udah. Ngurus rumah tangga, udah. Aku kurang apa? Ada nggak kira-kira perempuan yang ngomong begitu sama suaminya? Ada. Dengerin Pak. Kalau ada istri yang mengatakan seperti itu, dengerin. Aku kurang apa ayah? Maka jawaban suami apa? Jawaban si Kiwil. Kamu gak kurang sayang. Rohimah, kamu gak kurang. Aku yang kurang, makanya aku nambah. Halo, berarti juga calon. Sok paham masih kecil. Hadroh urusin. Mau ngurusin video orang. Alhamdulillah. Bu, jangan pernah kau ceritakan kekuranganmu kepada suami. Karena kenapa? Kalau kau bilang kekuranganmu, maka suami bilang, cukup, kau ini sudah cukup. Aku yang kurang. Makanya aku Makanya besok nih, gak ada yang mau ngomong nih.
Besok balik Bu ya, ibu yang ngomong, suamiku kamu udah sempurna, gak ada kekurangannya, aku yang kurang. Gitu Bu. Iya maksudnya kurang belanja, kurang perhatian. Ini ngeres aja pikirannya nih. Alhamdulillah, hijrahnya Kiwil ketika menjauhi kenikmatan dunia, mohon maaf lahir dan batin. Berat Bu, meninggalkan dunia entertain yang begitu glamor dengan banyak kenikmatan. Ditambah lagi kemarin, ya Allah, Kiwil dibilang radikal. Udah makin jauh aja dan duit dah. Udah stres saya dibilang radikal ya. Tapi enaknya mohon maaf Bu, dulu Kiwil kerja 24 jam sama seperti suami-suami ibu, bekerja 24 jam mencari nafkah untuk siapa? Anak dan istri. Bekerja sepanjang hari, sepanjang malam. Pagi syuting, siang syuting, sore syuting, malam syuting, tengah malam syuting, menjelang pagi Kiwil masih syuting. Cari duit. Alhamdulillah, 1 bulan Kiwil punya penghasilan 1,5 M. Alhamdulillah. Dulu kan ini cerita, dulu Kiwil kerja 24 jam, pagi syuting, siang syuting, sore syuting, malam syuting, tengah malam syuting, menjelang pagi masih syuting. Penghasilan Kiwil 1 bulan 1,5 M. Dulu nikmat kamu, nikmat. Ini hebatnya Allah, dikasih Kiwil kenikmatan, uang yang banyak, dititipkan Allah rezeki yang banyak. Namun lihat Bu, hasilnya ibu nonton semuanya kisah-kisah saya. Ini kira begini mau diketawain semua. Kiwil banyak duit, rumah banyak, mobil banyak, lihat rumah tangganya, ada nggak keberkahan? Yang ada cuma pertempuran antara Ukraina dengan Rusia. Ya Bu ya, ibu cuma nonton bini tua Kiwil berantem dengan bini mudanya, bini muda Kiwil minta cerai, bini tua Kiwil minta cerai. Akhirnya Kiwil gak kuat, ya kawin lagi sama yang ketiga, yang ketiga gak lama kawin lagi sama yang keempat. Lihat Bu, ada nggak keberkahannya Bu? Yang dibuka cuma aibnya Kiwil. Ya Allah, bapak-bapak dah. Makanya ini saya peringatkan kepada semuanya, hei bapak-bapak, hei para suami, ingat, saya ingatkan, berpoligami itu sangat sakit. Berpoligami itu penuh dengan kebohongan. Berpoligami itu banyak fitnah. Dan yang pasti poligami itu mantap. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi ibu bilang ya banyak kenikmatan ya. Ada tadi yang komplain ya, kenikmatan. Bu, mau dikasih susah apa mau dikasih senang? Mau nanya Bu, mau dikasih susah apa mau senang? Pertanyaannya, kalau ibu senang, apakah Allah akan kasih ujian lagi? Tidak. Tidak. Justru orang yang senang akan melupakan Allah. Buktinya tuh pelawak yang udah dikasih duit banyak. Jangan sebutin nama, ghibah.
Ajibah ngomong sendiri. Bu, bu, bersyukurlah kita diberikan kesulitan sama Allah. Semakin sulit, semakin dekat kita kepada Allah. Justru ibu diberikan kesenangan, mohon maaf, harta banyak, mobil banyak, rumah banyak. Lihat, tahajud terlupakan, duha dilupakan, bahkan sedekah pun masih hitung-hitungan. Betul. Kelihatan yang makin ngomong betul itu kelihatan. Betul. Oh, berarti dia udah. Kenapa? Wahai para suami, kenapa kau miskin? Kenapa kau gak banyak duit? Ada yang bilang nasib. Takdir, Wil, takdir. Saya pernah belajar sama Kiai. Pak Kiai, apa takdir bisa dirubah? Bisa. Masih ngomong takdir. Hei, suami, kenapa kau miskin? Ngomong lagi takdir. Takdir masih bisa dirubah dengan apa? Dengan perbanyak sedekah. Betul. Nggak pernah sedekah, ngomongnya kenceng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, kalau ibu diberikan kesulitan sama Allah, jawab alhamdulillah. Jangan malah membalas dengan Allah cacian. Ya Allah, ya Allah, oh, miskin amat saya ya Allah. Bayangin Pak, udah nenek-nenek curhat nangis tengah malam. Udah muka jelek, nangis. Udah gitu nangisnya juga. Besok-besok ibu tahajud pakai kaca. Itu malaikat lihat juga, oh serem amat ini. Bu, tengok Allah di sepertiga malam. Ibu pernah bangun jam 2, jam 1, jam setengah 3. Ini baru istri soleha. Ibu pernah bangun jam 2, ngapain? Makasih. Jam 2 kira tahajud dia kencing. Wah, adus itu apa? Oh, mandi besar. Oh, mandi hadas. Ya Allah, luar biasa. Jadi ibu jam 2 adus, ibu jam 1 adus, jam 1 adus, jam 2 adus, jam 3 adus. Hebat banget suaminya, sampai adus terus. Luar biasa. Adus tuh mandi. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa, mohon maaf, jujur aja, karena saya pernah diajarin juga sama istri saya, Pak, gampang kalau ngomong sama orang Sunda tuh gampang. Gimana caranya mah? Ambil ujungnya saja. Barusan Pak Ustadz bilang, Kiwil kumaha damang? Damang. Akhirnya saya ngobrol tuh Pak Ustadz pakai bahasa Sunda. Kiwil apa tadi? Kiwil pas tua. Yang penting ambil ujungnya, bener kan Bu ya? Kiwil kumaha damang? Kiwil tos tua. Apa ya, tos tua kencan. Yang penting ujungnya. Saya ngobrol begitu, alhamdulillah sampai sekarang belum makan Bu. Diajak ngobrol ujung-ujungnya tetap aja nggak makan juga Bu.
Kiwil tos tuang tos tuang acan itu ngobrol belum selesai langsung dipanggil ke sini. Ya udah akhirnya sampai sekarang nggak makan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mensyukuri nikmat Allah itu bukan hanya di kesenangan, Bu. Mohon maaf lahir dan batin. Seorang kiwil yang diberikan banyak kenikmatan senang lupa sama Allah. Apalagi ibu-ibu. Bu, ini contoh buat ibu-ibu belajar kenapa sampai sekarang kok nggak kaya-kaya. Bener Bu, saya kasih contoh kenapa kok sampai sekarang ibu nggak kaya-kaya. Mungkin ibu akan mempertanyakan, ini salah suamiku Wil. Kenapa Bu? Suami saya nganggur, udah nganggur kerjaannya mancing. Ada orangnya di sini yang doyan mancing, ada? Mana yang doyan mancing? Perbuatan yang paling bodoh sedunia. Saya dulu nggak pernah suka mancing Bu. Semenjak diracunin sama si Adul. Tahu si Adul Bu? Yang temannya Komeng. Si Adul yang pendek. Iya si Adul temannya Komeng yang pendek. Temannya si yang pendek. Ibu jangan lihat yang ini kan saya bilang yang ini. Pernah dalam suatu mancing saya temenin Adul. Adul bilang, "Bang, pegangin joran saya mau ke toilet sebentar." Nggak mau ah, saya nggak suka mancing dulu, temenin aja. Nggak sebentar Bang. Saya pegangin sebentar, tiba-tiba narik. Waduh, saya bilang, "Dul, ini kita tarik gimana Dul?" Udah puter sama saya. Alhamdulillah dapat lele gede banget. Semenjak itu saya suka mancing. Bener Pak, semenjak itu saya suka mancing. Setelah saya suka mancing, baru sadar betapa bodohnya orang yang suka mancing. Saya baru sadar Bu, ternyata mancing adalah pekerjaan bodoh. Gimana nggak bodoh, liatin Bu. Makanan udah deket nih Bu, dimasukin ke pancingan, dibuang jauh, kan bisa. Taruh di sini aja. Kan gitu kan. Udah dipulung-pulung dilempar. Ngapain dilempar? Taruh aja. Ini yang sebenarnya yang bodoh siapa? Dilempar ke sono. Emang lu yakin di sono ada ikan? Berarti dia nggak yakin kalau dekatnya ada. Tuh yang pertama. Yang kedua Bu, mohon maaf. Itu kok apa namanya? Pelampung. Tahu pelampung kan Bu? Apa? Ya gak usah melotot, biasa aja. Saya kan gak bisa bahasa Sunda. Apa namanya? Kukumbul. Liatin Bu. Bodohnya tukang mancing itu kukumbul. Apa namanya? Mohon maaf, saya ketebelan bibir. Kukumbul. Kukumbul. Lihat Bu, udah dilempar, nongol, itu dilihatin Bu. Kan bodoh, jauh, udah jauh, nongol, dilihatin. Kenapa nggak dari dekat aja? Ya Bu ya, dia nunggu jauh dilihatin. Waktu deket diapain?
Yang bodoh siapa? Wah. Inilah mohon maaf, udah gitu Bu pas kumpul sasat, ditarik, senangnya minta ampun, dapat, ditarik, kecil Bu. Ngomongnya sih, dapat gede. Gila nongol, ya kecil. Udah tahu kecil kenapa ditarik? Siapa yang bodoh? Makasih. Dan memang nggak ada sejarah yang namanya orang mancing itu maju, Bu. Nggak ada sejarahnya. Ibu kalau melihat ada orang mancing maju, itu namanya orang paling bodoh. Coba lihat ibu mancing, set maju, ya kecepur. Dan mohon maaf, saya juga suka mancing, Bu, mancing janda. Gue heran ketika ngomong janda, perawan laki-laki pada ngebacot semua. Bilang aja nggak mampu. Mohon maaf, di sini ada perawat banyak. Ibu-ibu, janda ada janda. Ini nih, ketika Kiwil ngomong janda pasti tawar nih yang umur 68, 76. Bu, kalau nawarin Kiwil janda umur 80 itu kasihan Bu, kayak token. Iya. Dipakai sekali bunyi tit 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 tit. Ya, bentar lagi mati nih. Bu, coba pikirin Bu, kalau Kiwil kawin sama janda umur 80 tahun, malam pertama jam 12 itu setengah 12 tuh bunyi tit 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 tit. Waduh, mesti beli token lagi nih. Alhamdulillah, hijrahnya Kiwil, mohon maaf, banyak kenikmatan yang Kiwil dikembalikan kepada Allah. Apa diantaranya? Uang. Begitu nikmatnya uang syuting Bu, banyak mengalir setiap bulan, uang dapat, popularitas dapat, ngetopnya lancar, kemana-mana terkenal. Mohon maaf Pak Ustadz, izin, nama siapa Pak Ustadz? Holis. Kira propolis. Kayak obat apa itu yang propolis? Ustadz Holis. Nih, liatin Bu. Ini mau nanya, ganteng mana Bu? Kiwil sama Ustadz Holis? Mau nanya, ganteng mana? Kiwil apa Ustadz Holis? Belajar ngaji lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya 4 sifat. Yang pertama sidi, amanah, fatonah, tabligh. Yang pertama sidi, amanah, fatonah. Ya urusan terbalik mah yang penting sama. Ibu kalau nggak dibolak-balik, mohon maaf, nggak enak. Ya Pak, makanya saya punya 4, saya bolak-balik. Bu, sidik artinya jujur, benar dan jujur. Bu, ini pesan kiai saya, Wil, jadilah orang yang jujur. Kenapa Kiwil harus jujur? Wil, jangan kau biasakan kau berbohong.
Barang siapa yang suka berbohong, jangankan masuk surga, mencium bau surga kau tidak akan bisa. Wil, sikil, ibu, lihat, barang siapa yang suka berbohong, jangankan masuk surga, mencium nggak bakalan bisa. Jadi ibu harus mau nanya ganteng mana, Kiwil sama Ustadz Holis, penghuni neraka semua nih. Jujur, ganteng mana, Kiwil sama Ustadz Holis. Emang gak ada yang doyan masuk surga udah. Para suami laki-laki, jujur. Ini laki-laki sebagai imam khalifah di dunia ini harus jujur. Ganteng mana? Kiwil sama Ustadz Holis. Ganteng mana? Ustadz Holis lah. Kiwil di mana gantengnya? Hitam. Ada masalah dengan hitam saya? Udah hitam, monyong lagi, hidup lagi, masih bilang gue ganteng aja, udah jelas gue hitam, pakai muji-muji, udah jelas bini saya aja kadang-kadang merem lihat saya, masih ngomong gue ganteng. Habib apa tos camping apa pakai Indonesia kayak Habib tos camping apa ya lagi nanya saya mau nanya yang bawel ini perempuan semua ya Allah. Bu, guru kita sudah datang, namun alangkah baik pakai manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Jangan pernah merasa diri kita orang beriman, masih ada iblis yang punya iman. Jangan merasa kita orang soleh, ada jin yang lebih soleh. Jangan merasa diri kita baik, masih ada jin yang baik. Mohon maaf lahir dan batin, kita manusia tidak akan pernah lepas dari godaan setan. Jangan pernah bangga begitu dengan Kiwil. Kiwil pun hari ini lagi belajar jadi orang baik. Sekian banyak perjalanan hidupnya, dia berusaha untuk memperbaiki hidup supaya menjadi lebih baik. Yang kupandang inilah wajah-wajah orang-orang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar. Dalam kolbu hamba bermunajat, ya Allah, masukkan semua orang yang ada di sini, ya Allah, ke dalam surgamu, ya Allah. Jangan kau berikan mereka siksaan api neraka, ya Allah. Hamba Kiwil gak ridho, ya Allah. Masukkan semuanya ke dalam surga, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, izinkan hamba muni meminta, ya Allah, wafatkan mereka semua dalam keadaan husnul khotimah. Bu, dosa Kiwil tahu. Begitu banyak dosa dan kesalahan saya. Lalu bagaimana cara menebus? Meminta kepada ibu bapak semuanya ridho, memaafkan Kiwil dosa yang sekarang maupun masa lalu. Mudah-mudahan Kiwil selalu istiqomah dan Allah wafatkan Kiwil dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi, yuk sama-sama istighfar, redamkan, tancapkan Allah dalam kolbu. Mudah-mudahan dengan istighfar kita, Allah ampuni segala salah dan dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya.
Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mohon maaf lahir dan batin, ingin berpanjang lebar, namun ada pepatah Arab mengatakan unzur makola wala tanzur mankola. Jangan lihat siapa yang ngomong, kalau yang lihat siapa yang ngomong amit-amit cabang bayi. Tapi insya Allah dari lisan ini ada kebenaran yang dipandu Allah Azza wa Jalla. Menjadi keberkahan buat kita ilmu untuk menyadari bahwa sebenarnya akan datang semua kebahagiaan dan kemalangan tepat pada waktunya. Bagaimana kemauan Allah, maka hiduplah dengan cara Allah, maka jauhilah pikiran bagaimana cara manusia. Hiduplah dengan cara Allah. Insya Allah hidup dengan cara Allah akan berkah di dunia wal akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.